Sidi Ahmad ini Al-Idrisi, tariqatnya masyhur di Mekah, dimasyhurkan terakhir oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi saya tanya murid beliau di Purworejo, Mbah Yai, tariqat terakhir Sayyid Muhammad apa? Tariqat Idrisiyah lebih sering dipakai karena salawatnya salawat ikhtisar. Apa ikhtisar? Baca satu salawat tapi hukumnya sepanjang masa. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Apa artinya? Setiap detik, setiap gerak, setiap diam, setiap nafas, semoga salawat Allah mengalir kepada baginda dan keluarganya. Ya, walaupun kita tidur, itu doa, salawat, Allah hitung kita lagi salawat. Ini diijazahkan Nabi Khidir, lalu Nabi Muhammad SAW secara rohani kepada Sidi Ahmad bin Idris Al-Idris. Di negeri 9 itu ada namanya tariqat Ahmadiyah Idrisiyah Linggi. Itu mulai dari syekh yang pertama sampai terakhir itu zuriat keluarga zuriat sampai 7 atau 9 generasi nggak putus. Ini baru putus ya. Saya jumpa dengan murid Tuan Guru Abdul Rashid Linggi, namanya muhaddis. Beliau punya murid seorang Habib di Brunei, namanya Al-Habib Muhsin Al-Kaf. Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf yang menyusun Ratibul Kaf, Ratib Al-Kaf. Jadi Ratib Al-Kaf ini baru nih Habib ya. Ratibul Haddad sudah lama Habib ya. Al-Antas sudah banyak, Sakran sudah banyak. Ini Ratibul Al-Kaf. Salah satu yang dijazahkan beliau salawat Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi seperti ini. Jadi salawat ini tidak ada kebatilan, tidak bid'ah, semoga diamalkan tanpa ragu dan syak. Ya, jadi jangan kemudian ragu lagi baca salawat seperti ini. Kita masuk ke doanya. Allahumma kama anta ahlu. Ya Allah, sebagaimana selayaknya Engkau. Ada yang tahu selayaknya Allah bagaimana? Hah? Ada yang tahu selayaknya Allah? Selayaknya Allah hanya Allah yang tahu. Namun kemudian ma'rifat ini diturunkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Muhammad paling mengerti bagaimana selayaknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina, Maulana, Syafi'ina, Habibina, Qurrata'ina, ini bagian dari nama Sayyidina Muhammad SAW. Jadi beliau ini bernama As-Sayyid, bernama Maulana, bernama Syafi'i, bernama Habib, bernama Qurrata'ayun. Kalau buka kitab Dalail, jumpa nama Nabi lebih dari 200, benar? Dan ini bagian dari nama beliau. Dalailul Khairat Imam Jazuli, Tariqat Jazuliyah, cabang dari Syai'iyah. Bapak Ibu Saudara, bukan Allah, kita ini kalau tambah kenal orang, tambah tahu namanya, gelarnya, kebiasaannya, panggilan sayangnya. Kiai sama istri punya panggilan khusus gak? Rahasia katanya. Karena kalau beliau panggil bisa datang kapanpun ya. Nanti kalau dikasih ke saya, nanti ke saya datangnya.
Ada panggilan rahasia. Itu dia. Seorang kekasih juga punya panggilan rahasia kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahasia itu bukan berarti yang lain nggak tahu, tapi maksudnya dia panggil dengan nama ini dan orang nggak tahu kalau itu adalah namanya, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Lanjut dikit lagi nyampe ke yang paling pentingnya. Kama huwa alu nas'aluka Allahumma bihaqqihi. Ya Allah, kami memohon dengan keberkahan, dengan hak kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ini namanya tawassul bizatil Mustafa. Tawassul itu ada 3 jenis. Tawassul dengan asma dan sifat Allah. Contoh, ya Arhamar Rahimin birahmatika ya Arhamar Rahimin, dengan rahmat Engkau ya Allah. Rahmat itu sifat Allah. Kita doa, ya Jawad ya Jawad ya Jawad ya Wajid ya Wajid, ya ya Ghani ya Mughni aghnina amma siwa. Kita namanya bertawassul dengan asma. Ada tawassul dengan amal soleh. Orang yang terjebak, ya, masuk goa, di dalam goa masuk, tiba-tiba ketutup oleh batu sakhra, maka orang ini yang bertiga sebut semua amal dia yang paling ikhlas dan mengatakan, ya Allah, jika betul aku ikhlas tolong buka. Yang satu kebuka sedikit, yang satu lagi buka sedikit, yang terakhir kebuka lagi semua. Itu tawassul dengan amal soleh. Adakah amal soleh tanpa orang soleh? Nah, inilah perbedaan Ahlus Sunnah dengan Wahabi. Paham? Bagi Wahabi boleh tawassul dengan amal soleh, tapi tidak boleh tawassul dengan orang soleh, kecuali orangnya hidup dan ada di hadapan. Nah, ini kita kasih tahu kepada Wahabi. Kami tidak benci Wahabi. Bagi Anda, bagi antum, Nabi itu mati dan tidak ada di hadapan. Tapi bagi kami, Nabi itu yang wafat cuma tubuhnya, ruhnya, nurnya masih menyebar dan ada di sekitar kita, bahkan tidak pernah berpisah dari kita. Oleh karena itu, bertawassul dengan Nabi bagi kita tawassul dengan hadir al-hayy. Maka kaidah Wahabi tidak masalah. Apa kaidah Wahabi? Boleh tawassul dengan orang soleh yang hidup dan ada di hadapan. Hidup ada di hadapan. Nabi Muhammad SAW hidup atau mati? Hidup atau mati? Hidup atau mati? Hidup atau mati? Oke, yang kencang dong, ya. Para syuhada boleh nggak kita sebut mati? Lebih mulia Nabi atau para syuhada? Jika syuhada haram disebut mati, apalagi Sayyidus Syuhada, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lebih mulia daripada semua syuhada, semua aulia dan Nabi Rasul. Jadi Nabi Muhammad hidup atau mati? Hidup. Kalau yang hidup sekarang ruhnya, sudah ruhnya, tergantung keyakinan antum lah. Nurnya terserah, ya. Hanya jasadnya yang berpulang ke tanah, tapi nurnya masih mengalir. Sir sali nur zati. Apa kata Wahabi? Bertawassul dengan orang yang hidup dan hadir. Bagi kita, setiap kita baca salam ke beliau, beliau hadir dimanapun kita berada. Dan itu bukan ajaran sesat, itu ajaran beliau sendiri. Beliau yang mengatakan, siapa yang mengucapkan salam kepadaku, aku balas salamnya, ya. Wa arudda alaihi salam, aku balas salamnya.
Maka tadi kita baca sholawat dulu ya. Ini rahasianya kenapa Syekh Mbah Abdul Majid buka dulu dengan tawassul, lalu sholawat, lalu baru tawassul. Allahumma bihaqqi, bihaqqihi, dengan hak kemuliaan Sayyidina Muhammad kami bertawassul. Bertawassul dengan Nabi Muhammad salah satu cara cepat doa mustajab. Sayyidina Adam baru diampuni setelah bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang buta ya datang ke Sayyidina Utsman bin Affan minta disembuhkan dengan doa. Tapi Sayyidina Utsman lagi sibuk, maka ditarik oleh Utsman bin Hunayf. Kata Utsman bin Hunayf, sini kawan, jangan ganggulah Utsman tuh ya, amar saya aja. Dulu ada orang buta datang ke Nabi, lalu Nabi ajarkan sholat 2 rakaat, wudu, sholat 2 rakaat, doa tawassul, bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika diusap mukanya, matanya langsung bisa lihat. Ya cuma itu tergantung yakin orang itu. Kalau orangnya nggak yakin, mau 1000 kali sholat dan tawassul tidak balik-balik matanya ya. Tapi apa kata Nabi? Jika kamu sabar, sebaiknya kamu tetap buta. Ada fitnah mata ini banyak sekali, benar nggak? Mau kiai nggak kiai, mata ini kalau sudah ngeliat yang bening jelalatan Pak. Jujur dia sohe nggak? Jadi sebenarnya yang dikhawatirkan oleh orang Wahabi saudara kita itu bahwa tidak boleh tawassul kecuali dengan hidup dan hadir, itu sesuai dengan kaidah kita. Bagi kita Nabi Muhammad SAW masih hidup, dan bagi kita setiap kali kita baca salam beliau hadir, nurnya, jawaban salamnya. Maka kita tawassul ke beliau, bukan bertawassul dengan yang mati, bukan bertawassul dengan yang tidak hadir. Cocok nggak kita mau Wahabi? Cocok nggak? Cocok aja. Ya, jadi cocoknya mazhab Wahabi itu mazhab para wali besar. Cuma diajarkan ke orang awam. Ya, cocoknya akidah Wahabi itu diajarkan ke siapa? Wali-wali besar. Sayangnya diajarkan ke orang awam, jadinya jadi aneh. Ya, jadi salah paham. Jadi kita ada masalah sama Wahabi? Gak ada masalah, yang ada cuma salah paham. Yang ada cuma salah paham. Oke. Antughriqana fi lujjati bahril wahdah. Tolong ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, maka karamkan aku, tenggelamkan aku, celupkan aku, hanyutkan aku dalam gelombang samudra keesaan Engkau. Karena yang paling mengerti samudra keesaan Allah siapa? Nabimu. Dan yang boleh mengizinkan orang rekomendasinya mesti rekomendasi Nabimu Muhammad. Jadi kalau orang nggak dapat nazrah Nabi Muhammad, nggak boleh dia berenang di lautan ma'rifat. Nah, istilah yang turun yang didapat oleh Syekh Abdul Majid ini, istilahnya lujjati bahril wahdah. Istilah itu juga ada di salawat Syekh Abdul Qadir Jilani, juga ada di salawat Ibnu Bashis. Kalau di Ibnu Bashis, lemparkanlah aku ke dalam samudra biharil ahadiyah. Mirip ya? Mirip ya Habib ya?
Jadi bedanya apa? Kalau di sini hanyutkan aku, lenyapkan aku, tenggelamkan aku. Kalau Ibnu Aziz lemparkan aku, ya. Aku nggak mau, paksa aja gitu maksudnya. Bermohon-mohon kepada Rasulullah SAW, ya, supaya Rasulullah memberi syafaat kita, supaya kita dikaramkan, ditenggelamkan, dihanyutkan dalam samudera keesaan. Kalau orang sudah tenggelam dalam keesaan Allah, apa efeknya, Pak? Apa efeknya, Pak? Ini jangan gagah-gagahan doang baca sholawat beginian, mesti ada efeknya, mesti ada buahnya, mesti berbuah. Kalau enggak nanti beliau nangis di alam sana, ya. Muridnya gagah-gagahan doang baca sholawat, ya. Apa buahnya? Yang maha wujud itu cuma Allah, sedangkan selain Allah bersumber dari wujudnya. Maka al-wujud hakiki wujud Allah, selain beliau, selain dia, hanya limpahan dari wujudnya. Nih muqaddimah, baru muqaddimah. Kita nggak boleh dalam-dalam amat ini, karena majelisnya majelis am. Ya, ini pakai akidah Asy'ari aja. Imam Asy'ari yang menyusun sifat 20, apa kata beliau? Wujud itu dua aja. Wujud yang ada dengan zatnya, wujud yang ada karena diwujudkan oleh zat pertama. Wujud yang kedua siapa? Wujud diadakan oleh wujud yang disebut al-mawjud, ya, bi ghairihi, yang wujud karena diwujudkan. Kita ini wujud sendiri atau diwujudkan Allah? Maka dalam bahasa akidah kita dicipta, tapi dalam bahasa ma'rifat kita difaidkan, dapat limpahan wujud. Nah, beda nggak? Apa perbedaan dicipta dengan dilimpahkan? Kalau dicipta tadi tiada menjadi ada. Nah, ini bahasa ahli akidah. Kalau bahasa perindu pecinta, bahasanya faid, limpahan. Kita ini terlimpah dari wujud Allah SWT. Maka kita ini limpahan wujudnya, tapi kita bukan wujud Allah. Kita ini hanya limpahan dari wujud, tapi kita tidak langsung. Wujud Allah melimpah pertama kali menjadilah Nur Muhammadi. An-Nur Al-Muhammadi karena tercipta dari Nur Allah, maka disebut Nur Zati. Sedangkan kita ini Nur Idhafi, ya, Nur Wasfi. Kita ini Nur yang bercabang, yang terpancar dari Nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu kalau baca sholawat rindu. Kenapa? Seperti anak rindu sama ayahnya, seperti anak rindu dengan leluhurnya, seperti seseorang rindu dengan kampungnya. Pak Kiai, kampungnya mana, Kiai? Di mana itu? Kuburai. Di Kabupaten Kuburai. Kabupaten Kuburaya. Dari sini Pontianak. Pulang berapa sekali? Sekali sebulan, sekali berapa? Dari sini. Oh, udah jadi orang sini. Udah tergadai orang sini, jadi sini orang sini, ya. Oh, sudah dibeli sama orang Mampawa. Cintanya sudah tergadai, ya. Alhamdulillah. Tapi masih rindu kampung lagi. Rindu kampung. Tapi kampung sejati bukan lahirnya jasad ini. Kampung sejati ketika nur kita terbit pertama kali. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Jauh Ustaz. Ini Habib ini kita kira orang Yaman, ternyata orang Jawa Tengah. Jawa Timur, ya. Garbia, Syarqiyah.
Di mananya itu Habib? Madura. Idan antum Maduri Sumenepi ya. Oh berarti kenal dengan Kiai Ali Wafa ya? Wah, Kiai Ali Wafa, Syekh Ali Wafa ini punya kebetulan beliau ini mursyid tarikah Naqsyabandiyah Muzhariyah, punya anak orang alim, boleh disebut di antum ini kan Arab maklum mukanya. Ya, jadi sekampung dengan Habib gitu ya. Itu guru saya Habib. Anak juga ke orang Madura ya. Alhamdulillah. Jadi kita ini harus memohon-mohon kepada Allah dengan bertawassul kepada zat yang sudah lama ia tenggelam, bahkan menjaga lautan Bahrul Wahdah, lautan keesaan. Lalu kalau kita betul-betul sudah tenggelam dalam samudra keesaan Allah, apa efeknya? Nah, tadi pengantarnya wujud kita limpahan dari wujud Allah, tapi bukan seperti air melimpah ya. Itu menyerupakan Allah dengan makhluk dan tidak boleh. Bukan, ini hanya istilah. Hanya apa? Hanya istilah. Tertib akli, mustalah lughawi, ya, istilah-istilah bahasa aja. Hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Laisa kamitslihi syai'un, hanya Dia yang tahu bagaimana Dia. Huwa kama huwa ahlun. Itu maknanya tadi. Maka ketika Allah tiupkan ruh bersama nur ke dalam jasad ini, coba perhatiin, kalau tubuh disebutkan inni khaliqun basyaran penting. Surat ya, surat apa itu? Inni khaliqun basyaran penting, sungguh aku ciptakan manusia daripada tanah. Aku cipta dari tanah. Surat Sad ayat 70 172 73, coba perhatikan nanti ya, dicek di rumah, mungkin nomornya bisa geser dikit. Setelah sempurna, nafakhtu fihi min ruhi, aku hembus roh, maka roh dihembus, sedangkan tubuh dicipta. Maka istilah Quran ada yang makhluk, ada yang manusia. Itu istilah Quran. Kalau dalam ayat yang lain, dalam surat apa misalnya, surat yang kita biasa baca rakaat kedua hari Jumat, surat apa? Hah? Itu mah standar itu. Setelah surat sajadah Al-In, ya, Al-In, faja'alnahu sami'an basira. Di Quran ada khalaqa, ada ja'ala. Kalau Quran sendiri itu ja'alna, kami jadikan Quran itu bahasa Arab. Ja'alna itu bukan ciptaan. Dan Allah menyebut pendengaran kita, pandangan kita, bukan mata. Kalau mata dicipta. Kalau pandangan disebut di Quran, kami jadikan pada tubuhnya, pada matanya pandangan. Kami jadikan pada telinganya pendengaran. Jadi Allah nggak sebut istilah sama dan basar pada manusia sebagai makhluk, meskipun dia makhluk. Meskipun dia makhluk, tapi Allah sebut. Kenapa? Supaya orang ini nanti tenggelam dalam samudra keesaan. Gimana maksudnya? Dalam hadis Imam Bukhari, ya, ini yang paling inti yang mau sampaikan malam ini. Semoga paham. Paham nggak paham? Semoga paham. Paham nggak paham? Fa'ilam tafham al-yawm satafham ghadan. Fa'ilam tafham al-ghadan, fa'ilam tafham al-ghad
satafham ba'da ghad, fa illam tafham fil hayah satafham ba'dal mamat. Kalau nggak paham sekarang, semoga paham besok. Nggak paham besok, semoga paham besok lagi. Nggak paham besok lagi, paham setelah mati. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Nabi SAW? Allah berfirman, "Fa'idha ahbantu, jika aku telah cinta kepada hambaku." Kalau bahasa sholawatnya, apabila aku telah tenggelamkan dia dalam lautan cinta keesaanku. Ini bahasa sholawatnya. Kalau bahasa nabinya bang, Allah berfirman hadis qudsi, "Fa'idha ahbabtu, jika aku sudah menenggelamkan dia dalam cintaku." Kita ini kalau cinta, ingin kekasih kita ikut kita, benar nggak? Maunya kita, maunya dia tunduk sama kita. Nah, itulah egonya cinta. Itu sifat Tuhan, jangan dipakai. Itu sifat Tuhan, jangan dipakai. Jangan kita kemudian mau tunduk semua kehendak istri ke kita, jangan begitu. Istri juga jangan begitu. Semua kemauan istri harus suami ikut. Itu yang boleh hanya Allah Subhanahu. Apa kata Allah? Jika aku telah tenggelamkan hambaku dalam cintaku, dalam samudra keesaanku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku tukar samaknya jadi samakku. Aku ganti basornya, pandangannya dengan pandanganku. Aku ganti semua jeroan dia, semua batin diahnya adalah pancaran dari sifat-sifat ma'aniku. Ya, kira-kira begitu. Maka jika dia memandang dengan pandangan Allah. Jika dia mendengar dengan samanya Allah. Coba cek, ada nggak di istilah itu? Ada nggak di ujung salawat? Hatta la nara wa la nasma' wa la najid wa la nuhis wa la nata'arraq wa la naskun illa biha. Sehingga kami tidak memandang, tidak merasa, tidak mendapat, tidak bergerak, tidak diam, tidak memutuskan apapun kecuali biha, dengan sir cinta keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia batal atau sahih ini. Batal apa sahih ini? Sahih sesuai dengan Sahih Al-Bukhari. Dan situlah. Oleh karena itu saya menentang kalau ada kiai ustadz yang memfatwakan majelis-majelis zikir itu sesat. Saya bilang gini, kalau beda sama thariqat kita, ente lebih alim bina. Tapi kalau ternyata dia lebih alim dari ente gimana? Dan masa difatwa sesat? Siapa tahu dia lebih rindu ke Rasulullah daripada kita. Siapa tahu dia lebih karam, lebih tenggelam dalam keesaan Allah daripada yang memfatwakannya. Ya, seperti terjadi pada apa guru sekumpul mufti-mufti duniawi memfatwakan dia sesat. Ternyata beliau tidak sesat. Tiba-tiba malam-malam surat untuk fatwa mau ditandatangani, disodorkan ke gurunya berpikir keras, ternyata dapat ilham. Ini kalau difatwakan sesat, dia murid saya juga. Ya, kalau salah dibimbing, kalau betul didukung, maka beliau kemudian tidak jadi fatwakan sesat muridnya. Maka saya mendukung cara ulama MUI seperti itu. Ya. Dan saya yakin orang Wahidiyah ini terbuka, benar nggak? Nggak ada yang disembunyikan kan? Yang disembunyikan itu cuma rasa. Dan Bapak Ibu yang makan Allah, rasa itu bukan bab akidah.
Rasa itu tajribah zauqiyah, rasa di qalbu. Maka wilayah akidah tidak berlaku. Hukum akidah tidak berlaku karena dia hukum rasa. Hukum akidah itu isbat dan nafi, diiyakan atau ditidakkan. Kalau hukum rasa, zauq alam tazub, tazub aulam tazub. Engkau rasa atau tidak rasa, itu hukumnya. Engkau rasa isbat, engkau tidak merasa nafi. Engkau tidak merasakan nikmatnya tenggelam dalam kerinduan kepada Rasulullah, engkau tidak akan faham bab ini. Dan ini bukan untuk difatwakan, bukan untuk difatwakan, ini untuk dirasakan. Maka Imam Ghazali berkalam, ya, man lam yadhuk lam yadri atau lam ya'rif lam yudrik. Siapa yang tidak pernah melalui merasakan, dia tidak akan pernah mengerti. Semoga Allah berikan zauq tenggelam dalam lautan keesaannya, lautan cinta rindu kepada kekasihnya, sehingga jika kita mendengar dengan tajalli sifat ma'aninya, sehingga ketika rindu, kita rindu hanya kepada kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu Bapak Ibu, para hadirin, para habaib, para masyayikh, semoga sedikit ulasan ini meneguhkan kita untuk tetap beramal soleh, merindukan Rasulullah SAW, bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.